bersama gereja-gereja dari segala abad dan segala tempat. Gereja Suara Kebenaran Injil mengakui pengakuan iman rasuli dan mengajarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Sungguh besar kasih-Mu kepada kami ya Bapa. Tak terhitung, tak terkira semua yang Engkau lakukan dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Bapa. Bila ku hitung-hitung segala berkat-Mu Tuhan, tak terhitung, tak terkira semua yang telah Kau beri. Ku naikkan syukurku, segala hormat dan puji. Ya Allah, Kau Bapa-Ku, pemelihara hidupku. Bila ku rasa selalu kehadiran-Mu Tuhan, penghiburan kala susah, kekuatan kala lemah, penghiburan
baru, kehadiran-Mu Tuhan, penghiburan kala susah, kekuatan kala lemah, tapi kuat padaku, kehangatan kasih-Mu hanya dapat ku tata. Terima kasih dengan namaku kebaikan Tuhan, segala kemurahan. Kini aku serahkan segenap hidupku, ku mengabdi padamu Tuhanku. Dengan namaku balas kebaikan-Mu Tuhan, serta segala kemurahan-Mu. Kini aku serahkan segenap hidupku, ku mengabdi padamu Tuhanku. Ku mengabdi padamu Tuhanku. Ku mengabdi padamu Tuhanku. Haleluya. Besar kasih-Mu Bapa. Terima kasih, kami bersyukur. Haleluya. Kami menyembah Engkau Allah yang mulia, Allah yang kudus, Allah yang besar. Haleluya, haleluya. Engkau layak ditinggikan, Engkau layak disembah. Bapa Elohim Yahweh, dan Tuhan kami Yesus. Bagi-Mu pujian, bagi-Mu kemuliaan, bagi-Mu hormat. Haleluya. Kami menyembah, kami muliakan, kami tinggikan Raja segala raja, Elohim Yahweh. Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu Bapa. Sungguh besar kasih-Mu akan dunia ini ya Tuhan. Kau sudah memberikan Yesus Kristus bagi kami untuk menebus setiap hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Sungguh jika bukan pengorbanan-Mu Tuhan, kami tidak ada sampai hari ini ya Tuhan. Sungguh kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dengan namaku balas kebaikan-Mu Tuhan, serta segala kemurahan-Mu.
Haleluya. Puji nama Tuhan, Yesus kita telah menang, amin. Menang di atas kayu salib, menebus kita sehingga kita mempunyai pengharapan di dalam Tuhan, amin. Punya pengharapan untuk memasuki langit baru dan dunia yang baru, amin. Haleluya, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Hanya Engkau, hanya Dia, gunung batuku, pengharapan, juru selamat kami. Apa yang kau cari lagi di dalam dunia, yang akhirnya kau tinggalkan untuk selamanya. Akhirnya kau tahu, hanya Dia yang kekal selamanya. Apa yang kau cari, apa yang kau cari lagi di dalam dunia, yang akhirnya kau tinggalkan untuk selamanya. Akhirnya kau tahu, hanya Dia yang kekal selamanya. Hanya Dia, hanya Dia, gunung batuku, hanya Dia, kota bentengku, hanya Dia, tempat perlindunganku, hanya Dia, juru selamatku, hanya Dia, pengharapanku, hanya Dia, hanya Dia, harapanku. Apa yang kau cari lagi di dalam dunia, yang akhirnya kau tinggalkan untuk selamanya. Akhirnya kau tahu, hanya Dia yang kekal selamanya. Hanya Dia, gunung batuku, hanya Dia, kota bentengku, hanya Dia, tempat perlindunganku, hanya Dia, juru selamatku, hanya Dia, pengharapanku, hanya Dia, hanya Dia, harapanku. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Penasehat ajaib, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Penasehat ajaib, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saya katakan penasehat ajaib, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Hanya Dia, gunung batuku, hanya Dia, kota bentengku, hanya Dia, tempat perlindunganku, hanya Dia, juru selamatku, hanya Dia, pengharapanku, hanya Dia, hanya Dia, harapanku. Haleluya. Kita mau hidup seperti Tuhan kita Yesus hidup, amin. Yang tujuan hidup hanya menyenangkan hati Bapa. Haleluya. Kami mau senangkan hati-Mu ya Tuhan. Ku ingin buatmu tersenyum.
tersenyum saat kau memandang diriku. Ku hanya ingin engkau bangga memiliki anak serupa gambarmu, Bapa. Ingin senangkan hatimu, haleluya, di sepanjang jalan hidupku. Setiap saat, setiap waktu, cari berat untuk
surga. Dalam keagungan Bapa, Kau memerintah, kerajaan surga selama-lamanya. Kau memerintah, kerajaan surga dalam keagungan Bapa. Kau memerintah kerajaan surga selama-lamanya, 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 selama-lamanya. Bapa, kami mengucap syukur pada hari ini. Kami bersuka cita, kami kembali mengingat pengharapan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit dari kematian di dalam kemuliaan Allah Bapa. Terima kasih Bapa. Mari Engkau terus membimbing kami hidup dalam pengharapan ini sampai kami masuk langit baru, bumi baru, di mana kami boleh bertemu muka dengan muka bersama dengan Tuhan kami. Oleh karena itu Bapa, mari Engkau terus menolong setiap anak-anak, menuntun kami hidup di dalam kebenaran firman. Terpuji-pujilah Engkau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita kembali mengingat satu kejadian. Tentu kejadian ini adalah realitas fakta di dalam Alkitab yang menyatakan bahwa Yesus bangkit dari kematian. Pengajaran mengenai kebangkitan adalah pengajaran pokok yang sangat penting di dalam Alkitab, saudaraku. Sebab firman Tuhan katakan, kalau tanpa kebangkitan, maka sia-sialah kita yang percaya. Sia-sialah kita yang ada di dalam Tuhan Yesus. Tetapi saudaraku, kebangkitan ya adalah hal yang nyata dan benar. Nah, sebab kebangkitan merupakan dasar pengharapan orang percaya. Bahkan pengharapan semua manusia. Dengan adanya kebangkitan ini, saudaraku, maka semua orang dapat dihakimi. Saudara yang terkasih, di dalam Ibrani pasal 6 ayat 2 juga tertulis bahwa kebangkitan adalah atau termasuk dalam asas-asas, landasan atau dasar iman kekristenan. Dan sehingga kebangkitan juga ada di dalam pengakuan iman kekristenan, saudaraku. Ya. Nah, saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus yang boleh berjuang sedemikian rupa, yang boleh hidup sedemikian rupa, sehingga saudaraku, dia boleh menyenangkan hati Bapa. Dia menjalankan hidupnya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Dia taat kepada Allah. Alkitab mencatat demikian. Dia taat kepada Allah sampai mati di kayu salib.
Setelah itu saudaraku, Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan ia menjadi yang sulung. Yang pertama bangkit dari orang mati. Nah saudara yang terkasih, kita baca satu bagian kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 15. Ayat 20 sampai ayat 22 berbunyi demikian. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang telah mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dari ayat ini mengandung banyak kebenaran, saudara. Banyak kebenaran. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kebangkitan Tuhan Yesus membuktikan bahwa ia adalah pribadi yang taat kepada Allah Bapa. Ya. Dicatat di sini saudaraku, sebab sama seperti maut datang kepada satu manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu manusia. Ya. Karena ada satu pribadi ini yang taat kepada Bapa di surga. Yang dengan menyelesaikan kehidupannya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Dan sesungguhnya saudaraku, kehidupan Tuhan Yesus adalah kehidupan melawan, bukan hanya taat kepada Bapa, tapi juga melawan kuasa kegelapan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita hidup kepada Allah, ya, ada oknum, ada satu pribadi yang tidak menyenangi, yaitu Lucifer. Setan, kuasa kegelapan yang tidak menyukai atau tidak mengingini kita hidup menuruti kehendak Allah. Dan ini juga yang dilakukan oleh kuasa kegelapan kepada Tuhan Yesus. Ya. Oleh karena itu kematian Tuhan Yesus bukan sekedar kematian karena hanya taat kepada Allah. Tetapi kematiannya juga berarti kemenangan. Amin saudaraku. Kemenangan mengalahkan kuasa kegelapan. Kemenangan mengalahkan maut. Jadi saudara, ini adalah momen yang berbahagia bagi semua umat manusia sesungguhnya. Bukan hanya bagi orang Kristen, bagi semua manusia. Jika Yesus tidak menang, saudaraku, maka saudaraku tidak ada orang yang dapat dihakimi. Semua orang akan meluncur ke dalam api kekal. Makanya saudaraku, Tuhan Yesus adalah penghapus dosa dunia. Amin saudaraku. Dia juru selamat dunia. Bukan hanya juru selamat bagi orang Kristen. Tapi juru selamat dunia saudaraku. Dia merubah tatanan dunia. Dari saudaraku, ya, kita hidup dalam hukum dosa dan hukum maut, ya, sehingga kita bisa beralih kepada hidup dalam hukum roh. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi kebangkitan Tuhan Yesus adalah kebangkitan karena dia menang. Kebangkitan dia taat kepada Allah Bapa. Kalau ia tidak taat saudaraku, tidak ada kebangkitan.
Nah, saudara yang terkasih, dalam hal ini kebangkitan Tuhan Yesus bukan kebangkitan atas kemauannya dirinya sendiri. Bukan kebangkitan yang tidak ada alasan. Kebangkitannya adalah kebangkitan karena dia taat. Kebangkitannya adalah karena dia menang. Maka dia dibangkitkan oleh Allah Bapa di surga. Nah, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan kebangkitan Tuhan Yesus ini menjadi yang sulung dalam kebangkitan orang mati ini, saudaraku, maka kita menjadi orang-orang yang hidup di dalam pengharapan. Bukan hanya itu saja, pengharapan bukan hanya di dalam pikiran, di dalam perasaan kita yang bersukacita, tetapi setiap kita juga harus masuk di dalam penderitaan Tuhan Yesus. Hidup seperti Yesus hidup. Sehingga kita juga bisa mengalami keserupaan di dalam kematiannya. Supaya pada akhirnya kita juga mengalami kebangkitan. Nah, inilah yang dikatakan oleh Rasul Paulus, saudaraku, di dalam Filipi. Mari kita baca. Filipi pasal 3, kita baca ayat firman Tuhan ini, saudara. Filipi pasal 3, ayat 10. Dan 11, ya. Ayat 10 dan 11. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Nah, ini sebenarnya sama dengan tema yang kita renungkan di dalam momen Paskah kita, saudaraku, yaitu ingatlah akan aku. Ketika kita mengingat Tuhan Yesus, bukan hanya di dalam pikiran, bukan hanya di dalam perasaan, tapi kita juga harus mengenal pribadi ini. Amin, saudaraku. Harus punya pengalaman. Ketika saudara nggak punya pengalaman, nggak mengenal Yesus, tidak masuk hidupnya Yesus, apa yang saudara bisa ingat akan orang ini? Halo, saudaraku. Amin. Ketika kita punya hubungan dengan seseorang atau keluarga, ya, ketika suatu saat kita mengingat orang ini, bukan hanya namanya, betul nggak saudara? Tapi bagaimana pengalaman dia bersama dengan kita. Amin. Kita hidup bersama dengan orang ini. Kita beraktivitas bersama dengan orang ini. Nah, sama juga kita, contoh kita mengingat misalnya, ada orang tua kita yang sudah meninggalkan kita. Ada keluarga yang meninggalkan kita, yang sudah pergi terlebih dahulu, atau mungkin pindah ke suatu tempat. Bukan hanya mengingat nama orang ini, tapi karena ada pengalaman bersama dengan orang tersebut. Demikian juga ketika kita mengingat Yesus, bukan hanya mengingat nama Yesus di dalam pikiran dan perasaan kita, tapi kita juga punya tindakan. Ada satu pengalaman, ya, mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ayat 11, supaya aku akhirnya, saya baca ulang, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Jadi Bapak Ibu Saudara, kehidupan Tuhan Yesus yang begitu berdampak bagi kita, ya, bagi manusia, sehingga ia disebut sebagai juru selamat atau pokok keselamatan yang abadi, itu luar biasa, kehidupan yang luar biasa. Dan kehidupan ini tidak cukup kita
amini di dalam kognitif kita, dalam pikiran kita, dalam perasaan kita, tapi harus kita hidupi. Ada amin nggak saudaraku? Ya. Jadi jangan sampai saudaraku, apa yang Tuhan Yesus lakukan yang sangat luar biasa ini, yang merubah tatanan alam semesta karena kemenangannya, tidak berdampak di dalam hidup kita. Bukan karena Tuhan Yesus yang tidak sanggup, tapi karena kita yang salah meresponi. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, jadi kematian Tuhan Yesus ya juga harus kita alami dengan kita mematikan manusia lama kita, ya. Dan baptisan adalah simbol dari kematian manusia lama kita yang harus kita wujudkan di dalam perjalanan hidup kita, saudara. Harus kita wujudkan, saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya terus ingatkan saudara yang sudah dibaptis, tidak tahu berapa lama waktu yang sudah berlalu, saya ingatkan, saudara harus mewujudkan kehidupan ya, dari simbol baptisan saudara. Mati, dikubur bersama dengan Tuhan Yesus. Dan kita masuk dalam satu kehidupan yang baru. Amin saudara, kehidupan yang dipimpin oleh Allah. Kehidupan yang penuh dengan pengharapan. Jangan kita memperagakan lagi kehidupan dunia ini. Yang akhirnya membawa kita ke dalam kebinasaan kekal. Tapi kehidupan baru yang harus kita peragakan. Kehidupan di mana kita menghormati Allah. Kehidupan di mana kita melakukan apa yang Allah kehendaki dalam hidup kita. Meskipun kelihatannya ini tidak baik, meskipun ini banyak penderitaan, tapi kita percaya kebangkitan Yesus telah menjamin atau memberikan pengharapan itu kepada kita. Amin. Bahwa di langit baru, bumi baru, ada kemuliaan kekal yang menanti kita. Jangan sampai kita tidak percaya akan hal ini. Ya. Saya ragu saudaraku, bahwa orang-orang Kristen percaya akan kemuliaan kekal. Mungkin dari mulutnya dia berkata, pengharapanku di langit baru, bumi baru. Tapi dari cara hidupnya, dia tidak memiliki, dia tidak percaya akan kemuliaan itu. Buktinya apa? Dia masih mencari kemuliaan di bumi ini. Mencari kenyamanan di bumi ini. Yang bisa menyebabkan dia kehilangan kemuliaan kekal. Kok bisa Pak? Ya, ketika engkau menjadi sahabat dunia ini, engkau menjadikan dirimu musuh Allah. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, seperti Tuhan Yesus yang mengalami kebangkitan, demikian pula orang percaya akan mengalami kebangkitan. Sebenarnya bukan hanya orang percaya, semua orang akan mengalami kebangkitan, saudara. Makanya di dalam pengakuan kita ada satu pernyataan, ya, kita percaya kebangkitan orang mati. Amin. Nah kita baca satu ayat di dalam Daniel. Daniel dalam perjanjian lama pasal 12 ayat yang kedua. Daniel pasal 12 ayat kedua, dan banyak orang, saya baca ulang, dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, ya.
bangun ini bangkit, saudaraku. Sebagian untuk mendapatkan hidup yang kekal. Sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Jadi baik orang yang mengalami kehinaan dan kengerian kekal, ataupun mereka yang mengalami hidup yang kekal, mereka akan bangkit. Karena ada kebangkitan Tuhan Yesus ini, semua manusia akan dibangkitkan untuk dihakimi, saudara. Untuk dihakimi di mana tempat yang layak bagi kita, saudara. Ada amin, saudara yang terkasih? Ya, makanya kematian Tuhan Yesus itu bukan hanya pengaruhnya bagi orang percaya, bagi semua orang. Bagi semua orang. Dia juru selamat dunia. Bukan juru selamat orang Kristen tok, juru selamat dunia. Oleh karena kebangkitan Tuhan Yesus ini, tatanan dunia ini berubah, saudaraku. Manusia yang dia kuasai oleh dosa, dilepaskan belenggu dosa itu oleh Tuhan Yesus. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya. Dan Tuhan Yesus menjadi Tuhan, ya, di dalam alam semesta. Alam semesta yang dihuni oleh semua makhluk. Bukan hanya orang Kristen, saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, maka yang berhak nanti datang kembali untuk menghakimi dunia itu Tuhan Yesus. Amin? Ya. Bahkan ada agama lain yang mencatat hal itu, saudaraku. Bahwa Tuhan Yesus yang akan datang kembali untuk menghakimi dunia ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka oleh karena itu kita harus menjadi orang-orang yang ada di dalam pengharapan ini. Bagaimana Pak kita dalam pengharapan ini? Seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Dia menghendaki untuk mengenal Yesus. Mengenal dia dengan sungguh-sungguh. Dan gereja kita serius. Dia lagi belajar untuk mengenal Yesus, saudaraku. Kita serius untuk mengenal pribadi ini. Karena firman Tuhan berkata demikian di dalam Yohanes pasal 17. Ya, kita baca ulang Yohanes pasal 17 ayat 3. Yohanes pasal 17 ayat 3 berbunyi demikian, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Yang pertama kita harus mengenal Allah yang benar sebagai objek penyembahan kita. Ini saudaraku. Yang pertama saudara harus mengenal Dia. Siapa Allah yang benar. Lalu yang kedua saudaraku, apa saudara? Dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ketika kita mengenal sosok penyembahan yang benar, kita harus mengenal Yesus yang telah menampilkan cara menyembah Allah yang benar. Cara menghormati Allah yang benar. Kalau kita mau mengenal Allah yang benar, belajarlah dari bangsa Yahudi, saudara. Dari bangsa Israel. Tapi saudaraku, mengenal cara beribadah kepada Allah yang benar, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita. Amin, saudaraku. Maka dari Tuhan Yesus berkata, kamu menyembah Allah yang kamu tidak kenal. Kami menyembah Allah yang kami kenal. Gak mungkin saudara kita bisa menyembah Allah dengan benar kalau kita tidak mengenal Dia secara benar. Amin, saudaraku. Ya. Gak mungkin saudara menyembah Allah puluhan tahun, gak mengenal Dia sama sekali. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ya, Tuhan Yesus berkata, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Di dalam Yohanes pasal 4, ya, ketika dia berbicara kepada perempuan Samaria, ya, yang menyembah alam mereka di gunung Gerizim. Tuhan Yesus berkata, telah tiba saatnya sekarang bahwa orang akan menyembah Bapa
di dalam roh dan kebenaran. Sebab Allah menghendaki penyembah-penyembah demikian. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus mengenal Dia, mengenal Yesus dengan benar. Siapa sosok ini? Ya, dan pengenalan akan Tuhan Yesus kita bisa lihat di dalam seluruh kebenaran Alkitab. Dan sekali lagi, gereja kita serius hari-hari ini mempelajari kristologi. Ya, mendalami kristologi, saudaraku. Meskipun ada dampak-dampak ya yang ditimbulkan, tapi kita mau serius memperkarakan pengenalan kita akan Tuhan Yesus. Ada amin, saudaraku? Iya. Makanya di gereja kita ada pengajaran monoteisme. Dan yang berhubungan dengan Tuhan Yesus itu logos dan kenosis. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, Rasul Paulus berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya. Kuasa kebangkitannya adalah apa yang menyebabkan Tuhan Yesus bangkit. Itu maksudnya, saudara. Dan yang menyebabkan Tuhan Yesus bangkit dari kematiannya adalah ketaatan dan kesalehannya. Nah, kita baca ayat firman Tuhan. Ibrani 5. Ibrani 5 ayat 7. Oke. Dan dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia, kepada Bapa, kepada Allah, yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengar. Karena kesalehannya, ia didengar. Artinya apa? Allah bertindak. Karena kesalehannya Allah bertindak membangkitkan Yesus dari kematian. Jadi saudara ini ya, jadi ingat baik-baik. Yang menyebabkan Yesus bangkit adalah ketaatannya. Dan yang membangkitkan Yesus adalah Allah Bapa di surga. Itu firman Tuhan, saudara. Ada banyak pengajaran berkata, Pak, Tuhan Yesus itu bangkit sendiri. Ya. Enggak, di dalam Alkitab enggak berkata seperti itu. Yesus dibangkitkan oleh Allah Bapa karena ketaatannya. Ini saudaraku, ya, kalau saudara baca Alkitab seperti itu. Memang ada kata Tuhan Yesus katakan, aku akan mati dan aku akan bangkit. Ya. Tapi itu belum menyatakan bahwa perbuatan kebangkitan itu siapa yang melaksanakan. Tapi banyak ayat-ayat firman Tuhan, saudaraku, yang berkata Yesus dibangkitkan oleh Allah. Ada yang katakan Yesus dibangkitkan oleh Allah. Yesus dibangkitkan dalam kemuliaan Allah. Banyak sekali, saudaraku, ayatnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus mau mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Dan persekutuan dalam penderitaannya. Dia hidup di dalam persekutuan dalam penderitaan Tuhan Yesus. Kita sebagai orang percaya juga bisa hidup dalam persekutuan penderitaan Tuhan Yesus dan harus hidup dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus. Ketika kita menolak cara hidup dunia ini, saudaraku, kita menderita. Menderita, saudaraku. Ya, kita berjuang, bergumul. Kita hidup dalam penderitaan. Seperti Yesus hidup yang tidak mau dicemari oleh dunia ini. Yang tidak mau keluar atau beralih dari kehendak Allah. Dia tidak mau hidup di luar kehendak Allah Bapa. Makanya Tuhan Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaan. Ada terjemahan lain, saudaraku, yang berkata demikian, rezekiku ialah. Ya kan? Ada itu ayat firman Tuhan seperti itu. Melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaan.
Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Jadi kita harus hidup dalam persekutuan dalam penderitaan Tuhan Yesus. Sekali lagi saya sampaikan, ya seperti yang kita lakukan, ada perjamuan kudus di gereja, itu persekutuan dalam penderitaan Tuhan Yesus. Makan tubuh Yesus dan minum darah Tuhan, ya, itu berarti kita bukan vampir toh. Ya, itu berarti kita masuk dalam persekutuan penderitaan Yesus. Tubuh dan darah Tuhan itu melambangkan penderitaan Tuhan Yesus. Kita masuk. Kita mau hidup seperti Yesus yang taat kepada Allah Bapa. Nah, ayat selanjutnya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia. Ya. Dalam Filipi 3 tadi, Saudara ya. Di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Dalam kematiannya. Supaya aku juga bisa menyelesaikan pekerjaan dari Bapa seperti Yesus menyelesaikan. Itu maksudnya loh saudaraku. Ya. Dan kalau kita melihat bagaimana kehidupan Rasul Paulus, wow saudaraku, enggak kalah tragisnya saudaraku. Enggak kalah mengerikannya. Ya. Dia mati di pancong saudaraku. Ngeri saudaraku. Enggak kalah mengerikannya kematian Rasul Paulus ini. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih ya. Tapi kita percaya nanti saudaraku, ya, Rasul Paulus akan mengalami kebangkitan. Orang-orang yang hidup seperti Tuhan Yesus akan mengalami kebangkitan. Ya. Dikatakan di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, banyak orang Kristen yang tidak berani hidup dalam penderitaan Tuhan Yesus. Ya. Padahal penderitaan adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindarkan. Bahkan firman Tuhan berkata itu adalah anugerah. Ya. Coba kita cari, mudah-mudahan dapat ayat ini ya, Filipi pasal 1. Filipi pasal 1 ayat 29. Filipi pasal 1 ayat 29, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Ya, dikaruniakan kepada kita itu bukan percaya. Jadi dengan kata lain, orang yang percaya pasti mengalami penderitaan. Orang percaya pasti mengalami penderitaan. Kenapa bisa begitu? Ya, karena orang yang percaya adalah orang yang berjuang. Amin. Orang yang melakukan misi. Orang yang berjalan di dalam rencana Allah. Dan orang seperti ini nggak mungkin nggak dalam penderitaan. Jadi kalau saudara ikut Tuhan Yesus nggak merasakan ada penderitaan, enjoy saja. Saudara mungkin belum menjadi orang percaya. Saudara mungkin ada di dalam gereja, bahkan sudah dibaptis, bahkan sudah melayani saudaraku. Tapi saudara mungkin bukan orang percaya. Nah saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Karena kehidupan Tuhan itu memang harus kita hidupi saudara. Inilah form, ya, inilah jalan. Tuhan Yesus katakan, akulah jalan. Ya, Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan. Hodos. Artinya jalan yang bukan yang lebar, yang sempit. Ya kan? Anak-anak sekolah minggu aja tahu. Ya ada nyanyinya, ada pujiannya. Jalan yang sempit, jalan yang lebar itu menuju kepada kebinasaan. Tapi jalan yang sempit. Di dalam firman Tuhan juga berkata demikian. Hodos, lorong panjang yang sempit.
Ya. Ini jalan yang tidak enak, saudaraku. Akulah jalan, hodos, lorong panjang yang sempit. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Ketika orang hidup seperti itu, ya, hidup di dalam penderitaan Tuhan Yesus. Karena memang, saudaraku, hidup kita akan selalu menjadi roti yang terpecah dan anggur yang tercurah. Ya. Kita akan seperti prajurit-prajurit yang ada di dalam medan peperangan. Amin. Seperti Tuhan Yesus. Hidupnya dibayang-bayangin oleh kuasa kegelapan. Orang percaya juga sama. Amin. Loh, enggak percaya ya? Coba kita baca ya. 1 Petrus 5 ayat 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis. Berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ayat 9, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Penderitaan yang sama. Hidup kita seperti Tuhan Yesus. Saudara mau berjuang atau tidak terserah. Tapi saudara akan tetap dalam cengkraman kuasa kegelapan. Lebih baik kita berjuang daripada saudara berdiam diri, diseret ke dalam kebinasaan kekal. Saudara mengalami kebangkitan orang mati, tapi bukan bagian kehidupan kekal. Tapi kebinasaan dan kengerian kekal. Ada amin, saudara? Ya. Kita tidak bisa menghindar dari penderitaan. Karena hidup kita ini perjuangan. Hidup kita adalah peperangan. Bukan hanya menyelesaikan pekerjaan Bapa, tapi kita juga melawan kuasa kegelapan. Ya. Dan ini sering orang Kristen lupa loh, saudaraku. Efesus pasal 4 ayat 6. Maksud saya Efesus pasal 6 ya. Efesus pasal 6 ayat 12. Coba saudara. Efesus pasal 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, dan melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jangan lupa saudaraku, hidup kita bukan hanya melakukan apa yang Allah kehendaki. Ya, tapi juga saudaraku, kita sedang melakukan peperangan, ya, melawan kuasa kegelapan, saudara. Yang tentu menghendaki kita tidak hidup sesuai dengan kehendak Allah Bapa. Yang tentu berusaha membuat manusia mengalami kematian kekal. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ya, biarlah pengharapan kita yang telah kita terima di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ya, kita terus lakukan di dalam kehidupan yang kudus. Amin, saudara. Dalam kehidupan yang kudus, ya. Kita baca ya. 1 Petrus 1 Petrus pasal 1 ayat 13, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang telah dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Ini berhubungan kehidupan yang kita terima dari Tuhan Yesus, saudara. Saudara baca terus.
Ayat 17, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu dia yang tanpa memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Kenapa harus demikian? Ayat 18, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jelas saudaraku, kita harus hidup dalam pengharapan itu, harus hidup dalam kegentaran, ketakutan kepada Allah. Sebab kamu tahu hidup kita telah ditebus. Nggak tahu saudaraku, kenapa banyak orang Kristen merasa dia tidak perlu berjuang. Merasa dia tidak perlu hidup dalam kekudusan. Seolah-olah semua dari Tuhan dan dia tinggal terima. Saudaraku, manusia itu makhluk yang bertanggung jawab. Makanya Tuhan berikan kita akal, pikiran, ada tanggung jawab, ada pekerjaan yang harus kita lakukan, saudara. Di sisi lain kita makhluk bertanggung jawab, kita juga makhluk yang belajar. Kita belajar mengenal Allah, itu proses saudaraku, yang harus kita lakukan. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi kebangkitan bukan hanya peringatan sesaat dalam hidup kita. Kebangkitan menjadi pengharapan yang selalu ada di dalam hidup kita. Nah sayang sekali banyak orang Kristen yang tidak terlalu memperdulikan hal kebangkitan ini. Tidak mempersoalkan. Hanya pada waktu Paskah begini saudaraku. Karena gereja mungkin, banyak gereja mungkin lebih ramai dari ibadah biasanya. Lebih ramai dari biasanya, tapi belum tentu saudaraku. Mereka menghayati, menghidupi kehidupan Tuhan Yesus. Sehingga mereka juga mengalami kebangkitan. Kalau kita tidak mengalami kebangkitan, gak ada gunanya. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara, ayo kita hidupin. Kita ada di dalam pengharapan ini. Jangan sampai hilang. Kita mau melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Yang kukehendaki mengenal dia terus. Mengenal Yesus terus. Amin. Ya. Dengan pengajaran yang ada di gereja kita saudaraku. Saya baru mulai mengenal sosok ini benar. Siapa dia sebenarnya? Siapa dia sebenarnya? Nah ini saudara. Dan pengenalan yang benar akan Yesus akan memberikan dampak kepada kita. Yaitu kita juga akan hidup seperti dia hidup. Ya. Kalau saudara mengenal sosok yang salah, Yesus yang salah, saudara nggak bisa mengikuti dia. Apa yang ada di dalam Tuhan Yesus itu tidak bisa saudara ikuti. Ya. Padahal firman Tuhan berkata, ya, jika kita berkata kita ada di dalam dia, kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi kehidupan Tuhan Yesus inilah saudaraku, kehidupan yang berkemenangan. Amin. Kita mau menang, orang percaya mau menang, hiduplah Yesus. Hiduplah seperti Yesus hidup. Kalau saudara tidak hidup seperti Yesus hidup, tidak ada kemenangan dalam hidup kita. Apalagi lebih dari pemenang. Ya. Lebih pemenang tuh dialami oleh jemaat di Roma. Ya. Roma pasal 8 ayat 37. Kita lebih dari pemenang. Jangan orang percaya yang sudah menyanyikan lagu itu seolah-olah udah pemenang. Lihat apa yang dialami oleh jemaat Roma. Mereka seperti domba sembelihan setiap hari. Mereka hidup dalam kekurangan, ketelanjangan. Baca ayatnya.
Dari Roma pasal 8 ayat 31 sampai 37. Baca di situ. Maka kita lebih daripada orang yang menang. Saudara tidak berjuang. Saudara tidak hidup dalam hidup Tuhan Yesus. Mau mengakui saya orang yang menang. Kapan kamu berperang? Kapan kamu berjuang? Nah, saudaraku. Ya, jadi keadaan jemaat di Roma itu jangan langsung otomatis dikenakan dalam hidup kita. Bisa kita menjadi lebih dari pemenang jika kita hidup seperti jemaat di Roma. Ya, yang hari ini ya arkeolog menemukan banyak tulang belulang, ya, kuburan-kuburan massal orang percaya, ya, kota-kota bawah tanah. Ya. Bahkan Petrus dalam tradisi gereja diinfokan meninggal di Roma, saudara, dengan disalib terbalik. Ya, banyak penderitaan di sana, saudaraku. Tapi kehidupan jemaat di Roma itu akhirnya memenangkan Roma. Ya. Amin. Dari negara penganut pagan menjadi pengikut Tuhan. Ya, saudara. Dengan perjuangan orang percaya di saat itu. Ya. Pada tahun 380 negara Roma mengumumkan menjadi negara Kristen. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, luar biasa. Jadi tidak ada perjuangan, tidak ada kemenangan. Dan di dalam perjuangan ada penderitaan. Dan itulah kasih karunia yang Allah berikan bagi kita. Sehingga kita boleh hidup, kita boleh mengalami hidupnya Tuhan Yesus dalam hidup kita. Amin, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, saya ingatkan kembali ya, acara kita yang sangat spesial yang kita persiapkan, yaitu pada hari Sabtu depan tanggal 11 April dan juga hari Minggu tanggal 12 April kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Joni Kilapong. Beliau terbang jauh-jauh dari Kupang, saudaraku. Ya. Ada berapa kali penerbangan, 3 kali ya, Kupang, Surabaya, Pontianak ke Ketapang ini, saudaraku. Beliau mau datang di tempat ini, membagikan berkat kepada kita. Jadi saya harapkan saudara harus hadir. Jangan lagi sibuk, tinggalkan dulu. Ajak saudara, ajak teman-teman yang bisa kita ajak untuk hadir. Nikmati kebenaran ini. Amin, saudara. Ya. Dan kita gereja juga mengeluarkan biaya yang lumayan besar untuk menghadirkan beliau ini, saudara. Ya, saudara. Dan tentu gereja bersama saya selalu menanggung beban seperti ini. Ya. Tidak murah, saudaraku, tidak murah. Jangan saudara sia-siakan kesempatan ini, ya. Mari kita hadir untuk bisa mengalami berkat Tuhan. Oke, mari kita bangkit berdiri. Kita naikkan satu pujian. Walau tak pernah lihat wajah-Mu ya Tuhan, kami percaya kepadamu. Walau tak pernah lihat wajah-Mu, tangan-Mu tak pernah meraba, tak pernah ku jamah ujungnya jubah-Mu, namun kehadiran-Mu nyata. Tak pernah lihat kosong kubur, lihat kosong kubur, Kau bangkit, aku tak di sana. Namun ku percaya dan tetap ku cinta
lagi dari awal kita katakan. Kau tak pernah lihat wajahmu, tanganmu tak pernah ku jamah, tak pernah ku jamah, tak pernah ku jamah, ujungnya jumpamu, namun kehadiranmu nyata. Tak pernah lihat kosong kubur, tak pernah lihat kosong kuburmu. Kau bangkit, kami tidak ada di sana. Kau bangkit, aku tak di sana. Namun ku Percaya, berbahagialah orang yang tidak melihat, tetap ku namun dia percaya dirimu lebih dari segalanya. Kehormatanku, kehormatanku bila menderita bagimu dan setia sampai akhir nafas. Bila tiba saatnya, tiba saatnya, buka dengan buka nanti, ku melihat wajah penebus. Kehormatanku, kehormatanku bila menderita bagimu dan setia sampai akhir nafasku. Bila tiba saatnya, amin ya Tuhan, kami akan bertemu muka dengan muka bersamamu. Penghormatanku bila, penghormatanku bila menderita. Kami mau masuk dalam penderitaan yang telah kau alami ya Tuhan. Oh haleluya, amin. Buka dengan buka nanti, ku melihat wajah penebus, ku melihat wajah penebus, ku melihat wajah penebus, ku melihat wajah Tuhan Yesus, wajah haleluya. Kita berikan kemuliaan bagi haleluya. Terima kasih, kami bersyukur. Terima kasih. Oh haleluya. Kami bersyukur Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan yang begitu saleh dan taat kepada Bapa di surga. Haleluya. Terima kasih. Oh haleluya. Kami bersyukur. Engkau memberikan kami kemenangan, Engkau memberikan kami pengharapan. Haleluya. Hidup kami bukan hanya di dunia ini saja, ada kehidupan kekal di dalam Engkau ya Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Kami bersyukur. Oh, Engkau Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Setiap lidah mengaku, setiap lutut bersalut, Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur. Haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih. Haleluya. Kami mengalami sukacita, menikmati sukacita di dalam kemenangan-Mu Tuhan. Terima kasih. Pengharapan hidup yang kekal bersama dengan Engkau selama-lamanya.
Terima kasih. Ini adalah berkat yang paling besar dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Biarlah Engkau terus memberkati kami di dalam sisa-sisa perjalanan hidup kami di muka bumi ini Bapa. Engkau terus menolong kami agar kami bisa hidup seperti putra tunggal-Mu, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Kita katakan, pegang tangan. Pegang tangan. Pegang tangan. Pegang tangan. Oh, janganlah engkau lari. Berilah berkat. Dengar doaku, dengar doa, dengar doaku, dengar doa. Janganlah engkau lalui, janganlah Tuhan lalui. Mari saudara, kita arahkan hati kepada Tuhan. Kita angkat tangan kita di hadapannya. Dan terimalah segala berkat dari sorga, dari Allah Bapa di sorga, dan juga cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus senantiasa menyertai, memberkati hidupmu mulai saat siang hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Amin.